Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing sama bunda-bunda semua. Kemarin itu kan Mak Saufa sempat membahas tentang hutang-hutang gitu dan ada beberapa lagi yang bertanya, "Mak, pakai nominal dong. Jadi bagaimana cara mencicilnya atau cara mengelolanya supaya itu hutang cepat terbayarkan?" Nah, ini Mak Saufa itu mau sharing-sharing, ini adalah kejadian Mak Saufa beberapa tahun yang lalu ketika Mak Saufa punya hutang dan hutangnya ini kepada seseorang ya, dan itu saat itu penghasilan Pak suami itu UMR, dan ini Mak Saufa mau sharing cara emak untuk mencicilnya dan cara emak untuk mengelola uangnya, bagaimana hutang 30 juta itu bisa terbayarkan dalam setahun. Nah, mudah-mudahan vlog emak kali ini tuh bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bermanfaat. Nah, ini tuh kembali lagi ya Mak Saufa memakai cara ini tuh hanya sekedar referensi untuk bunda-bunda semua, bisa diamati, ditiru dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan bunda-bunda semua. Jadi nggak harus sama plek dengan Mak Saufa, karena kembali lagi ya, kebutuhan setiap keluarga itu beda-beda. Jadi semoga ini bisa menjadi referensi aja gitu, dan bunda-bunda di sana itu boleh mengamati, meniru dan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan bunda-bunda semua. Mudah-mudahan vlog kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Jadi penghasilan UMR Pak suami adalah 4.500.000 per bulannya. Nah, Pak suami ini profesinya itu seorang supir, dan saat itu UMR 4.500.000 itu karena golongan satu ya, jadi agak gedean gitu. Alhamdulillah. Nah, Mak Saufa saat itu lagi ada sesuatu yang butuh banget dan butuh, akhirnya itu ya harus minjam. Nah, alhamdulillahnya itu dapat pinjaman, tapi yang pertama Mak lakukan tentunya adalah musyawarah dengan sang pemilik uang. Jadi minta keringanan tentang waktu, tentang berapa yang harus dicicil dan lain sebagainya. Itu penting banget ketika kita mau minjam uang. Dengan begitu kita bisa dipercaya ya, dari omongan kita, dari cara kita mencicil gitu, seperti itu kita juga bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita, dan si pemilik uang juga merasa tenang karena uangnya sudah ada jaminan pasti akan dikembalikan dengan cara mencicil seperti itu. Ini poin penting banget kalau kita memiliki hutang, karena bagaimanapun juga wajib kita membayarnya. Jadi kita harus banyak-banyak komunikasi dengan sang pemilik uang supaya mereka juga terjaga, tidak seuzon dengan kita. Nah, selanjutnya untuk mengelola keuangannya, jadi dengan gaji Rp4.500.000, Emak Saufa menyisihkan uang 2.500.000 per bulannya. Kenapa 2.500.000? Ya karena itu adalah pembagian dari 30 juta dibagi 12 bulan ya, karena di sini Mak Saufa minta tenggat waktu 1 tahun. Jadi 1 tahun itu 12 bulan, 30 juta dibagi 12 artinya 2.500.000 per bulannya, dan ini langsung saja dibayar ketika mendapatkan penghasilan atau ketika sudah gajian langsung saja dibayar. Nah, dari 2.500.000 ini masih ada sisa uang, yaitu 2 juta rupiah yang akan dikelola untuk 1 bulan. Nah, jadi bagaimana Mak, uang 2 juta ini dikelola bisa cukup untuk 1 bulan. Nah, kalau Mak Saufa ini caranya Mak bagi menjadi 4. Jadi 1 minggunya itu Rp500.000. Dengan begitu Mak Saufa lebih mudah untuk membagi-baginya gitu loh bun. Jadi
Dari 2 juta per bulan itu, emak bagi menjadi per minggu sehingga 500.000 per minggunya. Dan yang pertama tentunya untuk pak suami karena untuk ongkos, jadi emak, Saufa beri 100.000 untuk ongkos. Nah selanjutnya 100.000 lagi itu untuk, dana darurat. Jadi, kalau ada apa-apa gitu emak sisihin juga 100.000 dan masih ada sisa 300.000 itu yang benar-benar emak pakai untuk makan. Jadi untuk beras, untuk gas, untuk air minum, untuk belanja sehari-hari itu memakai uang itu. Itu cara emak ya waktu dulu itu. Dan alhamdulillah dengan cara seperti ini, setahun kemudian emak Saufa memang benar-benar bisa melunasi, alhamdulillah. Memang rasanya sedikit terbebani, terus, jadi, kita harus benar-benar prihatin, tapi, eee, ini harus dilakukan karena yang namanya hutang ya sekali lagi harus difokuskan, harus segera dibayar dan, supaya kita itu benar-benar amanah seperti itu. Dan itulah kenapa, sekarang itu Mak Saufa udah nggak mau lagi ikut-ikut arisan, ikut-ikut, apa-apa yang mengandung beban gitu, lebih baik menabung. Nah, alhamdulillah jadi sekarang tuh lebih baik, seperti ini aja gitu ya, karena ngerasain kalau punya hutang itu ya seperti itu, kita harus benar-benar fokus untuk membayarnya. Nah, ini ada sedikit tips ketika emak Saufa waktu itu, dengan, kondisi uang yang pas-pasan, seminggu itu 300.000 emak Saufa juga, kan antar jemput anak sekolah ya, jadi memanfaatkan momen antar jemput ini untuk membawa, anak teman. Jadi dengan begitu emak Saufa, dapet pemasukan lagi 10.000 seharinya dan itu lumayan banget bisa untuk jajannya anak-anak. Nah, inilah dia pentingnya bisa, kita harus mencari penghasilan tambahan dan kita nggak perlu malu ya Bun ya, kalau kita memang, membutuhkan, itu nggak apa-apa, kan lumayan bisa dapat pemasukan. Nah, sedangkan untuk, membeli listrik dan lain-lain, emak Saufa juga, menjual pulsa waktu itu kan. Karena untuk jual beli pulsa itu kita nggak perlu banyak, modal 100.000 juga bisa, terus hanya memakai HP aja. Alhamdulillah dari, jual beli pulsa itu bisa untuk ngisi listrik sendiri ya, alhamdulillah. Nah, jadi untuk bunda-bunda semua yang sedang terhimpit hutang, ini, bisa menjadi referensi untuk bunda-bunda semua bagaimana cara melunasinya ya, Bun. Intinya, siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil, insya Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh, niat mau bayar hutang, insya Allah pasti akan kebayar. Nah, demikian vlog emak kali ini, mudah-mudahan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.